Berjumpa lagi bersama Ednan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan ulangan pelajaran 3 paket 2, huruf A dari soal nomor 11 sampai 15. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan ulangan pelajaran 3 paket 2 dari soal huruf B 1 sampai 5. Matematika kelas 6 kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita saksikan. Kita masuk pembahasan sesi terakhir, latihan ulangan pelajaran 3 paket 2. Di mana sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga, kita akan membahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Nah, kalau untuk sesi keempat teman-teman, kita akan membahas soal huruf B. Kerjakan soal-soal berikut. Di mana huruf B ini ada 5 pertanyaan, kita akan terangkan satu persatu. Oke teman-teman ya, untuk soal nomor 1, jari-jari sebuah roda 35 cm. Roda tersebut berputar sebanyak 250 kali. Berapa meter panjang lintasan yang telah dilalui roda tersebut? Untuk soal nomor 1, kita akan mencari terlebih dahulu adalah keliling roda. Oke teman-teman ya, kita akan cari terlebih dahulu keliling rodanya dengan memakai rumus 2 dikali Pi dikali R. Setelah itu nanti kita cari panjang lintasannya. Oke, lalu nanti kita kalikan dengan banyak putaran roda. Di sini banyak putaran rodanya 250 kali. Nah, untuk terakhir, hasilnya kita konversi dari cm ke meter. Oke, teman-teman, kita lanjut. Soal nomor 2. Dua buah potongan kertas A dan B berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari masing-masing 35 cm dan 14 cm. Jika kedua kertas ditumpuk sehingga kedua titik pusat tepat berimpitan, berapakah luas bagian kertas A dan tidak tertutup oleh kertas B? Nah, kalau untuk soal nomor 2, kita akan mencari terlebih dahulu adalah luas kertas A, oke? Dengan jari-jarinya 35 cm, oke? Kalau untuk kertas A, jari-jarinya 35 cm, kertas B jari-jarinya 14 cm. Sehingga nanti hasil dari kertas A nanti kita kerjakan, lalu kita kerjakan kembali yang kertas B, oke? Setelah itu, kita akan kurangkan dari luas kertas A dan kertas B, sehingga nanti mendapatkan luas kertas A yang tidak tertutupi kertas B. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal nomor 3. Adit menggambar sebuah lingkaran tepat di tengah-tengah sebuah kertas berbentuk persegi, seperti gambar di samping. Oke, lalu huruf A ditanya, jika panjang sisi kertas persegi tersebut adalah 28 cm, berapakah keliling dan luas lingkaran? Nah, kalau untuk huruf A kita ditanya berapakah keliling dan luas lingkaran. Lalu yang huruf B, jika gambar lingkaran tersebut digunting, berapa luas kertas yang tidak terpakai? Apabila kita lihat sepintas gambar ini adalah gambar lingkaran, oke, dan persegi. Nah, di sini teman-teman, untuk huruf A dan B kita memakai diameternya 28. Oke. Nah, kalau untuk mencari luas, kita memakai rumus Pi dikali R kuadrat, sehingga R-nya nanti kita memakai diameter ini kita bagi 2 untuk R-nya. Oke teman-teman ya. Nah, kalau untuk B, berapa luas kertas yang tidak terpakai? Nanti caranya, luas perseginya nanti kita kalikan dengan sisi dikali sisi. Oke, di mana diameter lingkaran sama teman-teman ya. Sama dengan persegi. Jadi sisinya 28. Jadi sama, kita kalikan 28 dikali 28. Oke. Lalu nanti kita kurangkan luas kertas tidak terpakai. Oke teman-teman ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah piringan hitam memiliki diameter 28 cm. Di tengah piringan hitam tersebut terdapat lubang berbentuk lingkaran dengan diameter 2 cm. Berapa luas permukaan piringan hitam tersebut? Nah, kalau untuk soal nomor 4, kita akan mencari terlebih dahulu luas piringan seluruhnya dengan memakai diameter 28 cm. Ini akan kita bagi 2 untuk mendapatkan R. Baru nanti kita lanjutkan untuk mencari luas lubang piringan teman-teman dengan memakai diameter 2 cm. Nah, setelah itu hasil dari luas piringan seluruhnya kita kurangkan dengan luas lubang piringan, sehingga nanti menghasilkan luas permukaan piringan hitam. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Pak Beni akan memasang pagar di sekeliling kebunnya yang berbentuk lingkaran.
Panjang diameter dari kebun tersebut adalah 42 meter. Ditanya, tentukan total panjang pagar yang akan dibangun Pak Beni. Lalu, jika biaya pemasangan pagar tersebut adalah 65.000 per meter, berapakah total biaya yang harus dikeluarkan Pak Beni untuk membangun pagar tersebut? Nah, kalau untuk mencari yang huruf A ini teman-teman, di sini kita akan mencari keliling kebun teman-teman ya, dengan memakai pi dikali diameter, oke? Pi dikali diameter. Lalu untuk huruf B, kita akan nanti mencari total biaya pemasangan. Hasil dari biaya yang ditetapkan per meter kita kalikan dengan total panjang pagar yang kita hasilkan tadi teman-teman ya, sehingga nanti menghasilkan total biaya yang harus dikeluarkan Pak Beni seluruhnya. Oke, dari soal kelima ini akan kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan sesi keempat atau sesi terakhir. Huruf B, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, jari-jari sebuah roda 35 cm. Roda tersebut berputar sebanyak 250 kali. Berapa meter panjang lintasan yang telah dilalui roda tersebut? Jadi yang ditanya berapa meter teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu, jari-jari rodanya 35 cm. Jadi rodanya 35 cm. Lalu roda berputar sebanyak 250 kali. Jadi ada sebanyak 250 kali putaran roda. Lalu ditanya, berapa meter panjang lintasan yang dilalui roda? Oke teman-teman. Nah, kalau untuk pertanyaan ini kita akan cari terlebih dahulu adalah keliling roda. Nah, setelah itu kita cari untuk panjang lintasan. Lalu nanti kita konversi teman-teman ya, dari cm ke meter. Oke. Keliling roda kita pakai rumus 2 dikali pi dikali r. Di mana angka 2-nya kita turunkan, pi-nya kita memakai 22/7. Oke. Lalu kita kalikan dengan R-nya 35. Karena tadi R-nya sudah ditentukan teman-temannya 35. Jari-jari. Oke, jari-jari itu simbol R. Di sini 35 cm sehingga kita langsung masuk ke rumusnya. Oke. Nah, di sini kita sederhanakan. 7 kita bagi 7, 1. 35 kita bagi 7, 5. Lalu kita kalikan teman-teman. 2 dikali 22, 44. 1 dikali 5, 5. Oke. Lalu kita kali kembali. 44 dikali 5 sama dengan 220 cm. Oke teman-teman ya, 44 dikali 5 220 cm. Nah, di sini keliling roda kita sudah dapat. Kita akan mencari panjang lintasannya. Nah, kalau untuk panjang lintasan yang ini saya kasih tanda teman-teman ya. Nah, kalau ini di dalam cm. Oke, maksudnya dalam cm, hasilnya masih berbentuk satuan cm. Karena tadi sini diminta untuk berapa meter. Ini teman-teman ya, berapa meter. Sehingga kita rubah nanti dari senti ke meter. Sehingga sini saya kasih keterangan ini satuan sentimeter. Setelah itu nanti kita ubah ke meter. Oke. Nah, kalau untuk mencari panjang lintasan, keliling roda dikali banyak putaran. Tadi keliling rodanya 220. Oke, kita pindahkan ke sini. Lalu banyak putarannya 250 yang ini. Kita kalikan 220 dikali 250 hasilnya 55.000 cm. Oke. Jadi hasilnya sudah dapat. Kita akan konversi teman-teman ke bentuk meter. Dari cm menjadi meter. Oke. Bagaimana caranya? Kita akan buat ilustrasi di mana akan kita rubah teman-teman, kita ubah atau kita konversi dari cm ke meter. Oke. Nah, kalau ini adalah yang biasa kita pelajarin di bangku sekolah. Ini adalah ilustrasi anak tangga teman-teman ya. Di mana apabila naik dibagi 10, apabila turun dikali 10. Oke. Nah, di sini cm kita membutuhkan meter, sehingga dari cm kita membutuhkan naik. Berarti ada pembagian. Oke. Di sini kita mulai dari cm. Dari cm ke desimeter 10. Oke teman-teman ya. Dari desimeter ke meter 10, sehingga 10 dikali 10 100. Jadi dapat kita tulis di sini 100. Oke. Setelah 100, inilah menjadi pembagi teman-teman ya. Pembagi dari hasil yang kita dapat tadi, panjang lintasan. Oke. Jadi 55.000 kita pindahkan, pembaginya 100. Oke, kita bagi teman-teman ya. Yang nol ini kita hilangkan biar lebih mudah. Ini juga hilang. Lalu ini hilang, ini juga hilang. Sehingga tinggal 550 per 1. Kita pindahkan biar lebih mudah. 550 per 1 sama dengan 550 sehingga 550 meter. Jadi panjang lintasan yang dilalui roda adalah 550
Oke teman-teman, kita lanjutkan soal nomor 2. Dua buah potongan kertas A dan B berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari masing-masing 35 cm dan 14 cm. Jika kedua kertas ditumpuk sehingga kedua titik pusat tepat berhimpitan, berapakah luas bagian kertas A yang tidak tertutupi oleh kertas B? Oke, kalau kita perhatikan teman, pertanyaan yang nomor 2 ini kita harus mencari luas kertas yang adu teman-teman ya, yang ini. Oke. Nah, kalau untuk kertas yang A ini luasnya kita memakai jari-jarinya 35 cm. Oke. Lalu untuk kertas yang B, yang ini kita memakai jari-jarinya 14 cm. Oke, lalu nanti kita kurangkan teman-teman ya, luas antara kertas A dan kertas B, sehingga nanti dapat luas kertas A yang tidak tertutupi. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya, kita ketahui terlebih dahulu. Dua potongan kertas A dan B berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 cm dan 14 cm. Lalu, dua kertas ditumpuk di kedua titik pusat berhimpitan. Ditanya, berapa luas kertas A yang tidak tertutupi kertas B? Jadi yang ditanya, luas kertas A yang tidak tertutupi kertas B. Oke, kita jawab teman-teman. Luas kertas A kita memakai pi dikali R kuadrat, di mana pi-nya kita memakai 22/7. Oke, lalu kita kalikan dengan R kuadrat, 35 dikali 35. Jadi, kalau untuk R-nya luas A kita memakai 35 cm teman-teman ya. Kalau yang 14 ini buat luas kertas B. Oke, kita sederhanakan. 7 kita bagi 7, 1. 35 kita bagi 7, 5. Sehingga kita kalikan 22 dibagi 1, 22. 22 kita kalikan 5, 110. Lalu yang 35 ini kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali. 110 dikali 35 hasilnya 3850 cm persegi. Nah, luas kertas A teman-teman sudah dapat. Oke, sekarang kita cari luas kertas B. Di sini dengan rumus yang sama, pi dikali R kuadrat. Oke, pi-nya kita memakai 22/7, R-nya kita memakai 14. Kita memakai yang ini teman-teman ya. Tadi yang ini untuk kertas A, kita sekarang kertas B memakai jari-jari yang ini, 14. Lalu kita sederhanakan teman-teman, 7 kita bagi 7, 1. 14 kita bagi 7, 2. Sehingga kita bagi dan kita kalikan. 22 dibagi 1, 22. 22-nya kita kalikan 2, 44. Lalu yang 14-nya kita turunkan. Oke. Lalu kita kalikan kembali. 44 dikali 14 hasilnya 616 cm persegi. Nah, lalu luas kertas A dan luas kertas B akan kita kurangkan. Oke. Nah, luas tidak tertutup oleh kertas B. Oke, di sini kita memakai luas A, ini simbol teman-teman ya, L ini luas, A ini adalah kertas A. Oke, luas kertas A dikurangi luas kertas B. Oke, luas kertas A-nya 3850, yang ini tadi kita dapat. Lalu untuk luas kertas B 616 cm persegi. Kita kurangkan 3850 dikurangi 616 hasilnya 3234 cm persegi. Sehingga luas kertas A tidak tertutupi oleh kertas B adalah 3234 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Adit menggambar sebuah lingkaran tepat di tengah-tengah sebuah kertas berbentuk persegi, seperti gambar di samping. Oke. Nah, kalau untuk huruf A, jika panjang sisi kertas persegi tersebut adalah 28 cm, berapakah keliling dan luas lingkaran? Nah, kalau untuk huruf B, jika gambar lingkaran tersebut digunting, berapa luas kertas yang tidak terpakai? Nah, kalau kita lihat teman-teman, gambar ini adalah yang di dalam gambar lingkaran. Oke, di mana sisinya sama teman-teman ya? Yang ini ke sini sama, sisi lingkaran juga sama ya. Oke. Nah, di sini akan kita memakai diameternya 28 karena di sini sudah ditentukan 28. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita ketahui terlebih dahulu. Adit menggambar lingkaran di tengah persegi. Oke. Panjang sisi kertas perseginya berapa? 28 cm. Oke, teman-teman. Lalu ditanya yang huruf A, berapa keliling dan luas lingkaran? Yang huruf B, jika lingkaran digunting, berapa luas kertas yang tidak terpakai? Oke, kita cari terlebih dahulu keliling lingkaran.
Oke. Nah, untuk keliling lingkaran kita memakai pi dikali d atau pi dikali diameter. Oke. Pi-nya kita memakai 22/7, diameternya kita memakai 28 karena sudah ditentukan di sini. Oke. Lalu kita sederhanakan. 7 kita bagi 7 1. 28 kita bagi 7 4. Lalu kita bagikan dan kita kalikan. 22 dibagi 1 22, 22 dikali 4 88. Oke. Lalu kita bagikan dan kita kalikan. 22 dibagi 1 22, lalu 22 kita kalikan 4 88 cm. Nah, untuk keliling lingkarannya kita sudah dapat. Kita akan cari luas lingkarannya. Di mana luas lingkaran diameternya akan kita bagi 2 untuk mendapatkan R. Oke teman-teman ya, karena di sini rumus luasnya pi dikali R kuadrat. Sehingga R-nya di sini belum dapat, maka kita bagi 2 yang diameter 28. Oke. Di sini R-nya sudah kita pindahkan teman-teman. R sama dengan D dibagi 2, di mana diameternya kita bagi 2, 28 dibagi 2, hasilnya 14 cm. Nah, R-nya kita sudah dapat, kita akan masuk ke rumusnya. Rumus luas sama dengan pi dikali R kuadrat. Oke, di mana pi-nya kita memakai 22/7, lalu kita kalikan 14 kali 14 dari tadi R-nya teman-teman ya. Lalu kita sederhanakan, 7 kita bagi 7 1, 14 kita bagi 7 2. Lalu kita kalikan dan kita bagikan. 22 dibagi 1 22, 22 dikalikan 2 44. Lalu yang 14-nya kita pindahkan, lalu kita kalikan kembali. 44 dikali 14 hasilnya 616 cm persegi. Oke. Nah, kalau untuk keliling dan luas lingkarannya kita sudah dapat, kita akan mencari yang huruf B. Yang ditanya, jika lingkaran digunting, berapa luas kertas yang tidak terpakai? Oke. Nah, di sini kita kerjakan teman-teman. Lingkaran yang digunting sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Jadi kita cari luas persegi terlebih dahulu. Luas perseginya kita memakai rumusnya S dikali S atau sisi dikali sisi. Karena tadi ini sama teman-teman ya. Oke, langsung kita kalikan hasilnya. 28 dikali 28 hasilnya 784 cm persegi. Oke, sehingga di sini kita langsung kurangkan teman-teman ya. Karena sini tadi pertanyaannya luas persegi dikurangi luas lingkaran. Kalau luas lingkaran kita sudah kerjakan. Oke, hasilnya ini kita langsung kurangkan saja. Luas kertas tidak terpakai sama dengan 784. Oke, luas persegi 784 yang ini. Lalu kita kurangkan dengan luas lingkaran yang ini 616, sehingga 784 dikurangi 616 hasilnya 168. Oke. Jadi luas kertas yang tidak terpakai adalah 168 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah piringan hitam memiliki diameter 28 cm. Di tengah piringan hitam tersebut terdapat lubang berbentuk lingkaran dengan diameter 2 cm. Berapa luas permukaan piringan hitam tersebut? Jadi kita ketahui terlebih dahulu diameter piringan hitam 28 cm. Lalu diameter lubang di tengah piringan hitamnya 2 cm. Oke. Jadi yang ditanya berapa luas permukaan piringan hitam. Nah, di sini teman-teman kita akan mencari luas piringan seluruhnya terlebih dahulu. Oke. Nanti kita untuk menentukan R-nya kita mengambil diameter dari 28, kita bagi 2 sehingga menjadi 14 untuk R-nya. Lalu untuk luas lubangnya kita memakai diameter 2 cm. Ini akan kita bagi 2 untuk mencari R-nya. Oke. Langsung saja kita kerjakan. Luas piringan seluruhnya dengan lubang diameternya 28 sehingga kita bagi teman-teman ya. Oke. R sama dengan D dibagi 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Jadi R-nya kita sudah dapat. Lalu kita masukkan ke rumus. L sama dengan pi dikali R kuadrat. Di mana pi-nya kita memakai 22/7. Lalu R-nya 14 dikali 14. Oke. Yang tadi kita cari ini buat R-nya. Lalu kita sederhanakan. 7 kita bagi 7 1. 14 kita bagi 7 2. Sehingga kita bagi dan kita kalikan. 22 dibagi 1, 22. 22 kita kalikan 2, 44. Lalu yang 14 ini kita turunkan. Oke. Lalu kita kalikan kembali. 44 dikali 14. Hasilnya 616 cm persegi. Nah, untuk luas piringannya kita sudah dapat.
kita akan cari luas lubangnya, oke? Nah, di sini teman-teman, rumusnya sama, kita memakai pi dikali r kuadrat, di mana r-nya juga belum ditentukan, sehingga untuk diameter 2-nya akan kita bagi 2, oke? Nah, di sini sudah kita pindahkan, diameter sama dengan 2 cm, r sama dengan diameter dibagi 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, oke? Jadi buat r-nya 1 cm sudah dapat. Kita masuk ke rumusnya, pi dikali r kuadrat, di mana pi-nya kita memakai 3,14 karena 1 bukan kelipatan 7. Lalu dikali 1 dikali 1, r kuadrat. Lalu kita kalikan 3,14 dikali 1, 3,14. Kita kalikan lagi 1, 3,14. Jadi sama teman-teman ya. Kalau kita kalikan 3,14 dikali 1, 3,14. Kita kalikan lagi 3,14, tetap hasilnya 3,14 karena kali-kali 1. Sehingga untuk luas lubangnya dapat 3,14 cm persegi. Nah, di sini akan kita kurangkan teman-teman. Luas permukaan piringan hitam, luas seluruhnya kita kurangkan dengan luas lubang. Jadi 616 akan kita kurangkan dengan 3,14. Lalu hasilnya 612,86 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Pak Beni akan memasang pagar di sekeliling kebunnya yang berbentuk lingkaran. Panjang diameter dari kebun tersebut adalah 42 meter. Lalu ditanya A, tentukan total panjang pagar yang akan dibangun Pak Beni. Lalu B, jika biaya pemasangan pagar tersebut adalah 65.000 per meter, berapakah total biaya yang harus dikeluarkan Pak Beni untuk membangun pagar tersebut? Jadi kita ketahui terlebih dahulu, Pak Beni akan memasang pagar di sekeliling kebun berbentuk lingkaran. Oke, lalu panjang diameternya 42 meter. Lalu ditanya, berapa total panjang pagar Pak Beni? Oke, lalu yang B, jika pemasangan pagar 65.000 per meter, berapa total biaya yang harus dikeluarkan Pak Beni? Oke, kita jawab teman-teman. Kita akan mencari terlebih dahulu total panjang pagar, oke? Total panjang pagar sama dengan keliling kebun, karena lingkaran teman-teman ya. Di sini kita akan memakai rumus pi dikali d, pi dikali diameter, di mana pi-nya kita memakai 22 per 7. Lalu kita kalikan dengan 42, karena tadi di sini diameternya 42, oke? Lalu kita sederhanakan, 7 kita bagi 7, 1, 42 kita bagi 7, 6. Sehingga 22 dibagi 1, 22. 22 dikali 6, 132 meter. Oke, sekarang kita akan mencari yang huruf B. Total biaya pemasangan sama dengan total panjang pagar dikali biaya pemasangan per meter. Oke, sehingga total panjang pagar 132. Oke teman-teman ya, inilah total panjang pagarnya 132 meter. Lalu kita kalikan dengan harga per meternya 65.000. Oke, tadi kan sudah ditentukan harga jika pemasangan pagar 65.000 per meter yang ini. Lalu kita kalikan dengan hasil yang kita cari tadi 130 meter. Jadi panjangnya ini kita kalikan dengan harga per meter. Sehingga 132 dikali 65.000, 8.580.000. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan Pak Beni adalah 8.580.000 rupiah. Oke, kita sudah selesai teman-teman membahas latihan ulangan pelajaran 3 paket 2. Di mana latihan ulangan pelajaran 3 paket 2, kita akan masuk ke pelajaran 4 teman-teman ya, bangun ruang. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua, sehingga bisa tersampaikan dengan baik. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti video-video sebelumnya, silahkan cari di playlist yang telah disiapkan teman-teman ya. Oke, kita akan bertemu lagi teman-teman di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.